Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menceritakan sebuah cerita yang mungkin bisa dipercaya, mungkin bisa tidak. Waktu zaman penjajahan dulu, orang-orang berjuang demi kemerdekaan, mengorbankan jiwa, raga, harta bandanya sampai habis-habisan. Perjuangan dari zaman penjajahan Belanda, penjajahan PKI, penjajahan segala macam, Garong, apa segala macam. Sekian lamanya perjuangan Indonesia, penderitaan rakyat Indonesia, antara lahir dan batinnya, jiwa dengan raganya, pengorbanan, siang malam hidup menderita. Apakah dia tuh merasakan derita atau tidaknya? Tapi dia di tanggapannya tuh rakyat tuh seolah-olah dia tenang, santai, nerima apa adanya gitu, dikarenakan lagi keadaannya genting, penjajahan, gak ada siang, gak ada malam, hidupnya gak tenang. Orang susah makin susah, orang kaya ke bawah jadi susah. Tapi kalau di lingkungannya tuh hidup kalau sesama warganya tuh damai, tentrem, ayem gitu, enggak sini ya itu ketenangan, kedamaian tuh. Tapi kalau setiap malam tuh rakyat tuh selalu gelisah ya, Garong tuh, PKI atau segala macam yang ngejajah itu Pekalongan. Ganti tahun, ganti hari, ganti minggu, ganti bulan, ganti tahun, terus dijajah, terus jajah, perang, siang malam perang, lari sana, lari sini, penderitaan, selalu banyak penderitaan. Gak dijajah sama siapa saja. Udah begitu perjuangannya rakyat Indonesia itu waktu penjajahan. Menderitanya ampun-ampunan, penderitaan siang malam. Waktu zaman Belanda dijajah sama Belanda, waktu zaman tentara sekutu dijajah sama tentara sekutu, digarong lagi sama penjahat-penjahat orang pribumi. Ada lagi golongan yang namanya PKI, itu yang namanya rakyat. Dijajahnya tuh selalu dijajah. Tahun 45 proklamasi kemerdekaan itu masih rakyat masih menderita ekonominya, kehidupannya, jiwanya goncang. Yang namanya merdeka, sebelah mana yang namanya merdeka itu? Namanya nama merdeka. Datang lagi PKI, gerombolan, Garong, bunuh-membunuh di mana-mana, gak ada saudara, gak ada teman, selalu banting-membanting, saling curiga mencurigai. Di mana yang namanya merdeka tuh, artinya merdeka tuh gak ada. Itu kejadian itu tuh hari demi hari, minggu demi hari minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ganti tahun 47 masih berontak, masih rame, masih penjajahan. Dijajahnya sama orang-orang sendiri, orang-orang pribumi, penggarongan, pemerkosaan segala macam. Setiap tahun tuh begitu, belum ada yang namanya artinya merdeka itu, belum ada. Gak ada sama sekali yang namanya merdeka. Selalu tertekan kehidupannya tuh. Yang tertekan itu, yang terlindas itu siapa? Itu rakyat. Rakyat tertindas siang malam sampai ada yang kelaparan. Ada saya sampai makan bokot-bokot pisang segala macam. Itu penderitaannya. Tahun 60 tuh udah mulai stabil
agak tenangan, nyaman. Tapi di waktu siang, yang namanya uang itu susah nyarinya. Tapi di situ udah ada kedamaian, udah bisa tidur malam, tidur tenang. Tahun 65 tuh udah merasakan nikmatnya hidup. Tapi yang namanya malam itu belum bisa tenang. Kalau siang sih bener, orang cari kesibukan, cari rezeki ke sana ke sini nyaman. Tapi kalau udah malam itu yang namanya gerombolan, yang namanya garong itu masih ada. Semakin lama ekonomi Indonesia semakin merata, semakin mengurangi garis-garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan terus semakin mengurangi, terus perjuangan siang malam udah mulai enak makan, enak tidur, kerja tenang, di sawah tenang, di kebun tenang. Itu sekitar tahun 67 udah mulai agak tenangan. Ya sekolah dulunya SR udah menjadi SD. Di SD ya namanya di SD itu dulu tuh nggak kayak sekarang. Dulu tuh yang namanya sekolah SR, SD, nggak ada yang namanya pakai sepatu, nggak ada. Selalu pakai sandal jepit aja orang-orang yang udah mampu. Itu semuanya tuh rata-rata tuh nyeker. Kalau dulu itu sekolah tuh nggak bayar pakai uang, nggak ditarget sama guru tuh. Ditugaskan tuh ada yang bawa kayu seikat, ada yang bawa minyak tanah, ada yang bawa beras, nggak banyak, paling ya per orang ya sekitar, ada yang ngasih sekilo, ada yang ngasih setengah kilo. Itu setiap bulannya tuh begitu guru tuh, nggak ada yang berbayar, nggak ada yang gaji, nggak ada. Yang namanya guru itu perjuangannya dari zaman dulu itu benar-benar perjuangannya guru, tahun demi tahun ganti terus. Sekitar tahun 70 lebih, sekitar tahun 78 79 itu guru baru dapat gaji. Ya gaji juga nggak berapa. Kadang-kadang guru ikut kerja ke sawah nyangkul atau gimana cari tambahan. Kalau gak ada kerjaan belajar di sekolah, ngajar sekolah. Itu yang namanya guru tuh dulu tuh benar-benar penderitaannya tuh. Pagi berangkat, sore pulang, apalagi musim hujan. Jalan tanah licin, jalan kaki bukan pakai payung, pakai daun pisang untuk melindungi dari air itu tuh, air hujan. Perjuangannya guru. Emang udah dapat gaji tapi belum mencukupi gaji itu. Di situ juga terus namanya guru tuh masih hidupnya menderita. Udah mulai tahun sekitar 80-an itu namanya guru tuh ada perubahan, agak mending lah, agak terjamin itu dapat gajinya lumayan. Itu malah tambah semangat belajarnya, mengajarnya bagus, pendidikannya, ngasih pendidikan sama murid-muridnya bagus. Nah, begitu ya. Guru tuh udah hidupnya udah terjamin. Waktu zaman dulu belum berapa. Ada istilahnya wajib, hari kemerdekaan, hari sumpah pemuda, hari apa. Itu sama guru tuh selalu dijalankan setiap tahun, seperti hari Raden Ajeng Kartini, upacara. Hari Dewi Sartika, upacara. Hari kemerdekaan, upacara. Hari sumpah pemuda, upacara. Tapi yang namanya sumpah-sumpah itu tuh mana buktinya? Mana? Enggak ada. Malah dirasa-rasa mendingan zaman dulu, biarpun sekolah nggak pakai sepatu juga mendingan dulu. Dulu tuh pendidikan tuh sebelum ngerti itu pelajaran nggak pernah diganti, nggak pernah. Nggak kayak sekarang.
Sekarang seharinya berapa mata pelajaran, berapa kurikulum. Makanya anak-anak sekarang tuh pada goblok. Daya pikirnya tuh lemah. Pikirnya nggak kayak dulu. Seperti aritmetika, diametrik, geometri itu tuh ada. Itu bukannya matematika, itu namanya berhitung. Di situ tuh ada masing-masing kok. Tapi yang namanya zaman sekarang SD aja, yang namanya kelas 4, kelas 5 belum bisa baca. Zaman dulu itu yang namanya SD kelas 2 tuh udah bener-bener yang namanya mata pelajaran tuh geometrik, aritmetika, aljabar itu udah menguasai. Itu bukan matematika, kalau dulu tuh itu berhitung. Disitulah perbedaannya antara zaman dulu zaman sekarang dalam pendidikan. Penderitaan emang zaman dulu penderitaan, tapi nggak kayak sekarang. Nyari makan gampang, nggak usah ini nggak usah itu. Tapi sama sekarang mana yang namanya Sumpah Pemuda. Dulu bener-bener namanya Sumpah Pemuda tuh setiap tahun diperingati Hari Sumpah Pemuda. Emang banyak yang minum, yang mabok, yang judi banyak, tapi nggak kelihatan. Nggak ada yang namanya ganja, narkoba, marijuana atau segala macam tuh nggak ada. Tuh disitulah perbedaannya. Semakin maju, semakin maju. Seperti arti kemerdekaan tuh mana? Gak ada yang namanya merdeka tuh. Hidup tertindas. Daripada pikir-pikir ya, dipikir-pikir daripada perang ekonomi, mendingan perang fisik. Kalau perang fisik, kalau kena peluru itu mati. Tapi kalau perang ekonomi, banyak garong, maling, menculik atau segala macam korupsi, segala macam. Itu yang kena sasaran, kena peluru. Mendingan zaman dulu perang tuh, kalau kena peluru meninggal langsung juga, ya punya gelar adalah pahlawan. Tapi kalau sekarang kalau kena peluru itu namanya bajingan. Tuh disitulah perbedaannya antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Emang zaman dulu juga banyak yang jahat, tapi nggak menyolok kayak zaman sekarang. Ada istilahnya KKN, korupsi atau segala macam, banyak maling, garo itu banyak. Tapi yang rugi itu siapa? Rakyat. Tapi yang maling, yang nyolong, yang garo itu enak-enak aja. Banyak yang maling motor ditahan 5 tahun, 7 tahun. Maling sabun 2 tahun. Tapi yang namanya koruptor, korupsi miliaran kok kayaknya ringan. Di mana keadilannya? Gak ada keadilannya. Tolong Sumpah Pemuda, arti kemerdekaan, berusahalah untuk merdeka, ekonominya, fisiknya, mentalnya, pendidikannya harus merdeka. Jangan punya gelar merdeka tapi pelebah mana. Yang namanya merdeka tuh gak ada merdeka tuh. Gak ada. Bagi yang merdeka itu orang-orang kaya. Sekarang zamannya zaman apa? Pikir pakai logika. Rakyat lagi menderita sekarang, menderita kena penyakit corona. Ekonomi jatuh merosot, kerja, dagang segala macam itu susah lakunya. Kerja kemana itu susah. Formalitas corona. Tapi kenapa yang banyak duit ke luar negeri, poya-poya, daripada orang-orang yang banyak duit, daripada poya-poya. Sekarang pemerintah membutuhkan dana ratusan juta, ratusan miliar, ratusan triliun mungkin juga.
itu pinjam ke negara mana, ke negara mana, ke negara mana. Tapi kok rakyatnya pada plesir, pada piknik, pakai pikiran. Daripada pakai poya secara pribadi, sumbangkanlah ke negara, bantu negara, dibantu negara. Itu secara saya bisa. Jadi di sini tuh antara keadilan tuh gak ada, kemanusiaan tuh kurang, kemanusiaan tuh. Kita dapat sumbangan dari pusat, dari pemerintah, dapat. Tapi yang kalau nggak kenal RT nggak dapat, biarpun nggak kenal. Yang kenal sama RT itu pasti dapat semua, entah dia orang kaya atau orang apa itu pada dapat. Tapi yang kalau yang namanya nggak kenal RT, biarpun tetangga sebelah itu nggak dapat. Disinilah salah sasaran. Makanya orang-orang kalau pengen dapat jatah dari pusat, dari pemerintah, harus kenal dengan RT. Jadi supaya dapat. Makanya orang-orang kaya itu selalu dapat sumbangan-sumbangan, inilah itulah segala macam itu selalu dapat. Diutamakannya orang-orang kaya, bukan orang. Saya pernah lihat sendiri seperti pembagian sembako. Banyak yang nggak dapat, orang miskin tuh banyak. Tapi kenapa orang-orang kaya pernah dapat? Tuh disitulah keadilannya di mana. Ada sumbangan inflasi, sumbangan modal. Tapi orang-orang yang kaya aja yang dapat. Yang jualan seperti di gerobak, yang dipikul atau yang nggak dapat. Tapi yang nggak jualan, yang nggak dagang pada dapat. Kan aneh. Makanya kita harus kenal sama RT sama RW, itu baru dapat. Jadi jangan selalu menyalahin pemerintah. Kalau dari pemerintahnya itu emang benar. Ini bagian orang-orang miskin. Benar dari atasnya. Dari oknum turun-temurun, turun. Di situ disalahgunakan. Begitu. Jadi ini bukan menyalahkan RT. Kita harus kenal sama RT. Harus. Supaya dapat. Bukannya saya iri atau gimana, bukan. Saya nggak mau dikasih sama gitu, nggak mau saya. Yang saya lihat, saya kan orangnya seperti kucing. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Itu selalu beda, perbedaan. Diteliti itu dikarenakan kurang akrab, kurang kenal sama RT. Itulah. Tapi di samping itu, RT itu pondasi yang paling kuat harusnya. Tapi kenapa RT dibikin sepele? Kerjaan yang sangat berat ya, tanggung jawabnya berat. Kenapa dianggap sepele? Kenapa tuh? Di sini keadilannya tuh kurang tuh. Kita pengen kerja kemana, pengen jadi ini, jadi itu, jadi ini, kan harusnya ada tanda tangan RT, RW, kelurahan, kecamatan, pemerintahan setempat. Yang jadi presiden aja, pengen jadi presiden harus ada tanda tangan RT sama RW sama kelurahan. Kenapa RT RW di kelurahan gaji cuma 200.000? Yang dikasih keterangan sama RT itu puluhan juta. Disitulah orang-orang Indonesia terbalik otaknya. Makanya nih yang namanya RT itu tolong, itu tanggung jawabnya sangat besar. Kalau ada apa-apa itu yang ditekan tuh siapa? RT, RW, kelurahan. Hargailah yang namanya RT. Kita mau kemana aja, kita jangan jadi pengen kerja atau di mana. Kita pengen ke Jakarta atau kemana. Kalau nggak ada tangan RT itu di jalan ada masalah. Itu di jalan. Kalau nggak ada tanda tangan RT. Tapi kenapa kok RT gajinya sangat rendah?
Itu di mana keadilannya? Orang pengen jadi anggota DPR, lari ke rumah RT yang gubuk. RT, tolong saya nih mau nyalonkan begini-begini, tolong tanda tangan. Tanpa tanda tangan RT itu tidak mungkin bisa jadi. Tidak mungkin. Pengen masuk polisi, tentara, segala macam, MPR, DPR, mau kerja di mana aja, itu harus tanda tangan RT. Harusnya RT itu sangat berharga, jangan sangat dihina. Bayangin, yang tanggung jawabnya besar. Seumpamanya orang ini nyolong kerja di pabrik ini, umpamanya nyolong, ditangkap, ketahuan nyolongnya, yang ditekan itu RW atau RT. Ya seimbang dengan tanggung jawabnya. Makanya tolong yang mendengarkan dongeng ini, tolong pikirkanlah gaji RT, gaji RW, tolong. Makanya RT di sini, bukan di sini, di mana aja kerjanya semau gua. Kenapa? Masalahnya gak ada gaji, gak ada. Tapi yang ditolongin sama RT ratusan juta. Pengen jadi apa aja, nggak ada tanda tangan RT, nggak bisa. Tapi fondasi pertama, kenapa kok begitu? Makanya tolong perhatikanlah yang namanya RT, entah di mana aja. Bukan RT di sini aja, di mana di Nusantara ini, negara tercinta ini. Biarpun kita sekarang lagi menderita serba kekurangan, bencana di mana-mana, banjir, gempa bumi, gunung meledak, itu suatu teguran dari Allah Ta'ala. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada keadilan. Tidak ada. Jadi udah susah membedakan mana yang salah, mana yang benar, tuh udah susah. Disitulah makanya ini seperti Gunung Semeru terus meledak terus. Itu orang-orang yang beriman tuh harus berpikir, ini kenapa kok gunung ini bencana alam di mana-mana? Apakah ini teguran dari Allah atau gimana? Harus koreksi diri, koreksi. Jangan yang kaya disumbang, yang miskin dicekek, jangan. Saya sering lihat antrian di Bank BRI, di mana lagi gerubung. Saya tanya, Bu, lagi apa di sini ngerubung? Ini dapat sumbangan dari pusat, dari pemerintah. Berapa, Bu? Sekian. Saya tanya, kan Ibu masnya banyak, mobilnya bagus, kenapa Ibu minta? Itu bukan haknya, Bu, bukan. Itu haknya orang-orang untuk orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Maksudnya ada sumbangan dari pusat ini, maksudnya meringankan beban mereka. Itu di situ. Ini kan saya dikasih sama RT begini-begini. Iya bener, dikarenakan mengajukan permohonan. Tapi yang namanya orang-orang di garis kemiskinan itu boro-boro ngerti. Masalah dia berpikirnya kenapa?